ketahui, paling tidak sudah 3 kali, dalam 3 peristiwa politik penting, Presiden Prabowo melakukan penolakan terhadap keinginan dari Pak Jokowi. Jadi, tolong ini dicatat ya, nggak selalu Pak Prabowo mengikuti dan mengiyakan permintaan dari Pak Jokowi. Paling tidak dalam kurun waktu yang singkat ada 3 peristiwa besar di mana keputusan Pak Prabowo nggak sesuai sama keinginan dari Pak Jokowi. Pertama terjadi di akhir bulan Agustus 2024 lalu. Kalian pasti masih ingat sama kejadiannya. Waktu itu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan anak bungsu Pak Jokowi, Kaesang Pangarep, nggak bisa maju di pemilihan gubernur 2024, DPR pun langsung bergerak. Badan legislasi DPR bergerak buat menganulir putusan MK tersebut dan membuka kembali pintu supaya Kaesang tetap bisa maju di pemilihan gubernur. Juga teramat penting. Rupanya Pak Prabowo memerintahkan para wakil rakyat buat menggagalkan rancangan undang-undang pilkada yang sudah digolkan Badan Legislasi sehari sebelumnya. Rapat paripurna buat mengesahkan rumusan Badan Legislasi tersebut akhirnya diboikot sama para anggota DPR sendiri. Apa yang terjadi di Badan Legislasi? Yakni meloloskan putra bungsu presiden buat maju di pemilihan gubernur. Manuver ini tentunya atas keinginan dan perintah dari Pak Jokowi. Sementara itu, penggagalan hasil kerja Badan Legislasi di rapat paripurna DPR adalah keinginan dan perintah Pak Prabowo. Prabowo berkendara saat hujan pandangan jadi kurang maksimal kayak gini Besti. Nih solusinya pakai aja antifokus. Menolak keinginan Pak Jokowi terjadi belum lama ini terkait dengan pemilihan gubernur Jakarta. Kita tahu dalam pilkada Jakarta tersebut, Pak Jokowi ikut cawe-cawe buat memenangkan pasangan Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang disokong koalisi gemoy Kim Plus. Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono kalah telak di putaran pertama pemilihan. Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno menang dalam 1 putaran. Tapi rupanya Pak Jokowi menghendaki ada pemilihan putaran kedua. Pak Jokowi mau memaksakan adanya pemilihan putaran kedua. Tim sukses Kang Emil pun digerakkan buat melayangkan gugatan hasil pemilihan putaran pertama ke Mahkamah Konstitusi. Dari pemberitaan, kita tahu kalau Pak Jokowi sudah terbang dari Solo ke Jakarta buat bertemu 4 mata dengan Presiden Prabowo. Salah satunya buat membahas soal hasil pilkada Jakarta ini. Tapi kemudian Pak Prabowo rupanya menolak keinginan dari Pak Jokowi buat memaksakan adanya putaran kedua. Cap gas buat membereskan IKN dan mengklaim kalau ibu kota baru tersebut sudah siap buat ditempati di tahun 2024. Dia sendiri bahkan sudah sempat ngantor di sana dan upacara 17 Agustus pun dilaksanakan di IKN. Tapi soal IKN ini, Pak Prabowo rupanya menolak buat terburu-buru seperti Jokowi. Dia mau lebih realistis soal perencanaan waktu pembangunan ibu kota baru tersebut. Maka diputuskanlah kalau pemerintah berencana pindah ke IKN paling cepat di tahun 2028. Masih 3 tahun lagi dari sekarang. Keinginan Pak Jokowi supaya kita bisa buru-buru pindah ke IKN. Nah, baiklah kawan. Ini ada lagi berita ya. Katanya Pak Jokowi ditolak oleh Pak Prabowo selama 3 kali. Ya, mulai daripada yang pertama, keinginan Mas Kaesang maju menjadi gubernur gagal. Yang kedua, ya terkait masalah Pilgub Jakarta. Dan yang ketiga masalah IKN. Nah, kalau saya melihatnya kawan, tidak ada yang demikian. Jadi Pak Prabowo itu mengalir saja. Dan Pak Prabowo selaku presiden juga memiliki pemahaman terkait ya negara ini. Jadi tidak ada yang namanya Pak Prabowo itu ikut-ikut yang namanya Kaesang maju Pilgub lah. Ya terkait masalah Pilgub Jakarta mau 2 putaran lah, tidak ada.
Ya, kemudian masalah IKN, ya IKN memang kan terus dikerjakan, ya kan. Nah, Pak Prabowo kan sudah mengatakan paling lambat nanti 2028 sudah bisa berkantor di sana. Ya karena memang saat ini di awal pemerintahan Pak Prabowo itu kan mau menjalankan visi misinya beliau. Ya maka harus fokus di Jakarta. Jadi tidak bolak-balik sambil pembangunan di IKN. Nah, walaupun ada beberapa mungkin jalan tol yang dihentikan untuk sementara, itu Pak Prabowo sudah memikirkan semua. Jadi Pak Prabowo itu bukan tipe ya yang suka menyalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi Pak Prabowo adalah beliau selalu belajar dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, baik itu dari keberhasilan dan juga mempelajari kenapa ada yang tidak berhasil. Jadi ini ada indikasi kalau kita lihat ya mau dibuat panas suhu politik. Ya mau diadu domba lah di sini saya lihat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Memang di sisi lain ya Pak Jokowi ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Nah tentunya Pak Prabowo belajar dari pengalaman setiap pemimpin. Yang kelebihannya itu akan digunakan, akan dimanfaatkan. Tapi jika ada kekurangan, pasti Pak Prabowo akan perbaiki semua itu. Nah kita lihat sekarang sudah terlalu banyak ya Pak Prabowo lakukan. Ya termasuk menaikkan gaji hakim, menaikkan upah karyawan, seperti itu kawan. Ya makan bergizi gratis buat anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, wanita hamil, ya wanita menyusui bayi, sudah terlalu banyak kawan. Terakhir ini kita dikasih diskon lagi 50% untuk bayar listrik selama 2 bulan. Karena Pak Prabowo ini betul-betul ya ingin berpihak kepada rakyat. Nah tentunya ke depannya ini ya Pak Prabowo akan banyak butuh bantuan dari sahabat Pura Indonesia ya terkait masalah hilirisasi ya pendapatan negara ya seperti ya baik dari pajak, dari dividen, dari investasi, dari mana-mana. Nah ini sudah mulai dibenahi kawan, dan kebocoran-kebocoran sudah mulai juga ditutupi ya dibenahi oleh Pak Prabowo. Maka sekarang ini siapapun yang berani korupsi pasti ketahuan dan ditangkap. Jadi jangan main-main kawan. Mungkin pemerintahan sebelumnya kalian bisa korupsi, bisa ngambil uang negara, ya. Tapi sekarang kau jangan main-main para pejabat. Ya, karena Pak Prabowo sudah tahu siapa saja yang di mana saja bisa dikorupsi dan jabatan mana saja bisa dikorupsi. Apalagi pejabat-pejabat yang baru nih, jangan coba-coba. Karena kalian pasti bermasalah dengan hukum. Demikian kawan, berhenti menghadu domba pemimpin kita. Baikkan videonya.